Shalom, saya sapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya yang bisa masih melambaikan tangan. Shalom untuk Mama yang di lantai 1. Shalom. Shalom untuk jemaat Tuhan yang live streaming dan kita yang di lantai 2. Bersyukur hari ini, amin. Amin. Masih ada sukacita hari ini, amin. Ya, kita masih bersyukur karena kita dalam kondisi baik. Dan kita masih bisa datang beribadah di tempat ini dengan tidak ada yang diantar ambulans tadi kan. Semuanya bisa datang dengan sehat, dengan kekuatan dari Tuhan. Kita memberikan waktu kita dengan sungguh-sungguh memuji Dia, menyembah Dia pada hari Sabat ini. Kita memberikan yang terbaik, memfokuskan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ku rindu. Kita mau datang kepada Dia, masuk dalam hadirat Tuhan, menyatakan kerinduan kita kepadanya, menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku menanti. Bawaku Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku menanti. Bawa
jiwaku menanti, jiwaku merindukan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami beri hormat bagi-Mu, beri pujian hanya bagi-Mu. Allahku yang Allah mulia, Allahku yang setia, Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan kekuatan dalam setiap hidup kami. Tempat perlindungan yang tidak ada bisa dibandingkan dengan apapun juga. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, segala
Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Berapakah kami merindukan-Mu, betapa kami merindukan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Dan Engkau bisa melawat setiap kami dengan cara-Mu sendiri. Kau menolong kami Tuhan untuk selalu mengasihi dan mencintai-Mu dalam kondisi apapun juga. Karena sungguh dengan kekuatan kami tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kami. Bapalah yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Itu karena Tuhan masih sangat mengasihi hidup kami. Dan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan, pertolongan-Mu hingga detik ini. Sungguh kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih. Kau juga menolong setiap kami Tuhan, sidang jemaat-Mu yang beribadah di lantai dasar, para oma-oma lansia yang tidak bisa naik ke atas ini, juga di lantai 2 ini Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan juga yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan juga menolong dan menghiburkan, menguatkan kami, sehingga dalam rangkaian ibadah kami ini kami bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk berdiri ya. Haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Ada. Ya, kalau saya bilang haleluya, jawabnya puji Tuhan ya, Pentakosta lama. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau berglori bagi Dia, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia.
duduk. Silakan duduk. Kita akan beri persembahan pertama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masih nyanyikan pujian ini, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan lagi memberi persembahan. Tuhan melihat hati kami, sucikan setiap kami. Bukan besarnya tapi ketulusan hati kami memberikannya. Karena kami tahu semua berkat ini berasal dari Tuhan dan akan kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan menolong tim bendahara untuk mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengabulkan persembahan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita masih berglory bagi Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri. Dalam kitab Habakuk yang akan kita dengarkan hari ini disebutkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat luar biasa kuasanya, bahkan juga dalam murkanya. Seringkali kita hanya mendengar Tuhan itu baik, pemurah, tapi kita lupa atau menghindari kata Tuhan itu kalau membalas itu dahsyat. Ya, kita mau mengenal Dia, siapa sih Tuhan kita? Tapi dalam pujian ini kita katakan tak tertandingi. Dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dari Tuhan itu Dia tak tertandingi. Janganlah ya kita mengundang murka Tuhan yang tak tertandingi itu. Nanti dalam kitab itu kita akan baca dengan firman Tuhan, tapi kita mau mengagungkan Dia lewat pujian ini. Sungguh tak tertandingi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
ada. Kerajaannya yang terbesar, Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua pun musuh gemetar, Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. haleluya. Dia melebihi dari penguasa yang kita kenal di dunia ini ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini secara musik lengkapnya kita ambil dari Psalm nomor 24. Tapi dari tim worship Healing Insight kami mengubah liriknya supaya kita lebih memahami artinya dan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita tak berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Yesus mengetuk pintu hati kita. Dengar Dia ketuk pintu hatimu. Dengarlah suara gembala, Dengarlah suara gembala. dengan kasih Dia menunggu kita. Dengan kasih Dia menunggu. Jangan keraskan hatimu, Jangan keraskan hatimu. dengar suaranya kepadamu. Dengar suaranya kepadamu. Percaya kuasa firman Tuhan. Percaya kuasa firman Tuhan yang sanggup merubah hidupmu, menguduskan, menyucikan. Bukalah hatimu untuk firman-Nya. Buka hatimu tuh firman-Nya. Serahkanlah diri padanya. Serahkanlah diri padanya. Sebab firman-Nya mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Barang siapa yang dikasihi, Barang
supaya dikasihinya. Dia tegur lewat firman-Nya. Dia tegur lewat firman-Nya. Jangan abaikan firman Tuhan. Jikalau ini diabaikan, maka datanglah ajaran. Dengar suaranya kepadamu. Dengar suaranya kepadamu. Percaya kuasa firman Tuhan. Percaya kuasa firman Tuhan Yang sanggup merubah hidupmu. yang sanggup merubah hidupmu, menguduskan, menyucikan. Bukalah hatimu tuh firman-Nya. Bukalah hatimu untuk firman-Nya. Serahkanlah diri padanya. Serahkanlah diri padanya. Sebab firman-Nya mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Bukalah hatimu tuh firman-Nya. Bukalah hatimu untuk firman-Nya. Serahkanlah diri padanya. Sebab firman-Nya mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Bukalah hatimu untuk firman-Nya lebih lembut lagi. Buka hatimu untuk firman-Nya. Mari serahkan diri kepadanya. Serahkanlah diri padanya. Sebab firman-Nya mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Sebab firman-Nya Sebab firman-Nya mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Tuhan. benar Bapa, tak pernah kami temui firman itu merusak hidup kami. Tak pernah juga firman Tuhan itu merugikan hidup kami. Sebelum kami jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosa kami sudah mendengar setiap firman itu. Tapi seringkali kekerasan hati kami, keegoisan kami, dan kami merasa sangat pintar, sehingga kami sering jatuh dalam dosa dan kami sering sekali juga menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jika pada hari ini kami masih bisa duduk dan mendengarkan firman-Mu dengan jelas,
Bekerjalah pada setiap hati kami. Bekerjalah seperti apa yang bisa kami tangkap menurut logika kami masing-masing. Karena Allah kami Allah yang luar biasa dan maha kuasa, yang bisa mengerti setiap bahasa. Tuhan menolong kami, mengerjakan hati kami, karena kami tahu setiap firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan menolong hamba Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman ini, Roh Kudus menyertai dan menolong, sehingga kami juga yang mendengarkan mendapatkan iman dan dikuatkan untuk lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat hari Sabat, selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Ya, jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja kami, atau jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming, yang hadir di lantai 2 maupun di lantai 1. Sekali lagi saya sapa kita semua, selamat pagi, shalom. Bisa berikan salam kepada teman-temannya dengan menyapa, shalom di sebelah kanan kiri belakang. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Setelah khotbah pertobatan yang kurang ikhlas, setelah khotbah yang disampaikan oleh pendeta yang tampaknya kurang ikhlas mengenai penghukuman yang akan terjadi pada kota Niniwe, siapa nama pendetanya? Yunus, ya, Nabi Yunus. Setelah dia menyampaikan khotbahnya yang kurang tulus dari hatinya, karena setelah dia berkhotbah dia mengharapkan kematian dari orang yang dia khotbahi, ternyata Niniwe menerima pertobatan. Ternyata Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Namun pasca pertobatan itu 150 tahun kemudian, tepatnya kira-kira tahun 612 sebelum Masehi, Niniwe yang tadi tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan, akhirnya habis porak-poranda sampai hari ini. Ribuan tahun kota Niniwe ini tertimbun oleh padang gurun, padang pasir yang ada di daerah Irak sekarang. Ribuan tahun lenyap setelah dihukum Tuhan dalam kitab Nahum, dinubuatkan lalu dihukum oleh Tuhan pada 612, hancur, lalu kemudian ribuan tahun tertimbun oleh padang pasir. Kemudian para arkeolog mengatakan Alkitab tidak tepat. Alkitab kurang benar. Kenapa? Mana ada pernah ada kota Niniwe, dicari, tidak ada. Alkitab tidak tepat. Pada tahun kira-kira 1800 sampai 1900 sekian, baru kemudian arkeolog dari Inggris menggali. Lalu ditemukanlah di dalam sudah sekian meter gurun pasir menutupi kota itu. Dan luar biasa, saudara bisa cek di internet, puing-puing peninggalan kota tua Niniwe yang dihancurkan oleh Tuhan, dinubuatkan oleh Nahum. Pendeta Yunus berkhotbah kurang tulus, didengarkan oleh kota Niniwe. Tapi Nahum yang berkhotbah dengan tegas, dengan tulus ikhlas, aneh sekali. Tidak didengar oleh jemaat. Saya kadang-kadang melihat kok lucu ya. Yunus yang khotbah aras-arasan ini. Aras-arasan ya sudah habis dari dimuntahin ikan. Ya mungkin kulitnya udah kena asam apa gitu ya, luka-luka. Dia berkhotbah didengar. Walaupun pendeta ini habis khotbah, dia cari tempat duduk yang enak untuk melihat, menyaksikan tontonan bahwa Tuhan akan menghukum kota Niniwe, enggak jadi. Kenapa? Bertobat semua, mulai dari raja sampai binatang hewan berpuasa. Bertobat. Nahum berkhotbah sekarang. Kalian telah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dulu kalian tidak jadi dihukum, tapi perbuatan kalian jahat. Tadi Ibu Gembala sudah menyinggung sedikit. Khotbahnya Nahum ini sangat keras.
Kalau Yunus khotbah hanya satu kalimat. 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan, titik. Selesai. Kalau Nahum berkhotbahnya keras. Aku ini pendendam. Aku ini penuntut malas. Tapi apa yang terjadi? Kota Niniwe yang sudah menyalahgunakan kasih kemurahan Tuhan, akhirnya dihancurkan. Pagi hari ini kita akan melihat, ayo berhenti sejenak. Ayo kita berpikir ulang tentang pengikutan kita kepada Tuhan itu seperti apa tuh. Berpikir ulang. Ternyata Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang penuh kemurahan tidak jadi menghukum, itu telah dipermainkan oleh manusia. Allah, Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih. Tetapi kita mempermainkan. Mari kita membaca terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan kitab Nahum. Hari ini penggembalaan firman lewat kitab Nahum, pasal yang pertama terlebih dahulu. 3 pasal saja tapi kita lompat-lompat. Pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saya bacakan untuk jemaat. Nahum, setelah Yunus, Nahum. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh. Tuhan itu Allah yang cemburu. Garis bawahi ya. Nahum sedang menjelaskan identitas Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu. 1. Dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Pemarah. Bukan ya, bukan itu maksudnya ya. Penuh dengan kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam. Loh, coba lah kamu punya Tuhan kayak gini loh. Pendendam Tuhanmu itu. Amin. Loh, Allahmu itu pendendam, amin. Loh, nanti saya akan jelaskan. Orang Kristen memang tidak terima ini. Karena selama ini kamu sudah dicekoi Tuhanmu itu Allah yang baik, penuh kasih dan sayang, panjang sabar, penuh kasih setia. Hari ini kita nakal, besok nakal gak apa-apa. Hari ini tegas, berpikir ulang jadi orang Kristen. Lalu dia berkata, Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ayat 3 yang kalian suka itu. Tuhan itu panjang sabar, katakan amin. Haleluya. Dan besar kuasanya, amin. Haleluya. Tuhan itu pendendam. Enggak ada amin, saya udah tahu. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian kita pada kesusahan, amin. Haleluya, ini Tuhanku. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir, amin. Ya, ini mau banjir ini, udah mau musim hujan. Ini Tuhanmu ya. Jadi tim SAR Tuhan kita itu ya. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Tidak ada amin. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nahum 2 pasal 2. Ayat 13. Lihat. Aku akan menjadi lawanmu. Amin. Enggak ada amin ya. Pasal 2 ayat 13 itu. Satu lagi. Pasal 3 ayat 5. Pasal 3 ayat 5. Baca jemaat sekarang yang keras. 2, ya. Iya, terima kasih. Ada 2 pribadi Allah, 2 kelompok, 2 bagian sifat Allah yang ditampilkan oleh Nahum di sini. Nahum seolah-olah menyampaikan nubuatnya ini untuk Niniwe, untuk Stephen Manurung, untuk kita berhenti sejenak. Menjadi orang Kristen itu jangan melangkah dulu. Lebih baik berhenti sejenak berpikir ulang tentang apa?
tentang pengikutan kita kepada Tuhan. Harus benar. Harus direnungkan. Loh Pak Stefan, apa yang perlu direnungkan? Yang pertama, Nahum meminta, Allah meminta supaya kita memahami karakter Allah secara seimbang. Amin saudara? Secara seimbang. Saudara tadi mengatakan amin, amin untuk Allah yang bagaimana? Allah yang panjang sabar. Allah yang penuh kasih setia. Yang menyelamatkan dari banjir, yang menyelesaikan utang-utang, yang menyembuhkan sakit penyakit, kadas kurap, jamur dan sebagainya. Betul? Itulah faktanya. Demikianlah kenyataannya. Kita sebagai orang Kristen seringkali tidak seimbang, tidak adil dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan bangsa Niniwe terhadap Allah hanya berat sebelah. Apa itu? Allah itu panjang sabar. Buktinya, dulu Niniwe mau dihancurkan, enggak jadi tuh. Dulu buktinya, kota kita mau dibinasakan, katanya Yunus sih. Tapi buktinya, mana? Kenapa nggak jadi? Karena Tuhan itu ndak mungkin menghukum. Allah kita itu baik, panjang sabar. Tidak mungkin dia menghukum kita. Allah kita itu baik selalu. Amin saudara. Amin kata jemaat. Pendeta kemudian mengutip hal yang sama. Lalu menyampaikan kepada jemaat secara tidak seimbang. Jemaat. Kalau kamu datang ke gereja, hutang-hutangmu, sakit penyakitmu, tidak ada kutuk dari ujung kaki sampai ujung rambut. Amin. Hari ini engkau mungkin masih ada masalah, nanti pulang penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan yang kita punya itu sudah menanggung dosa-dosa kita, termasuk juga penderitaan, kesulitan, sakit penyakit. Amin. Ya, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Tapi lewat kitab Nahum ini mengajak kita hari ini untuk kita merenungkan sejenak secara seimbang. Saya ulangi pelan-pelan jemaat ya. Seimbang. Antara apa Pak Stefan? Allah cemburu dan pembalas. Lalu kemudian disebutkan Allah itu panjang sabar penuh kasih setia. Saudara lihat baik-baik. Kalau saudara punya stabilo, saudara garis kasih warna 2 warna. Di dalam Alkitab pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 tadi. Akan saudara ketemukan berulang-ulang. Sifat Allah ini digambarkan dengan berulang-ulang. Saya stabilo. Digital tentu ya, elektronik. Pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Saya kasih merah. Pasal yang kedua. Tuhan itu panjang sabar. Saya kasih hijau. Tuhan itu tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman. Saya kasih merah. Pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik di atas tempat pengungsian. Saya kasih hijau. Pasal yang ke-7 pasal yang ke-8. Ia menghabisi sama sekali. Saya kasih merah. Terus menerus. Merah, hijau, kuning enggak ada memang. Merah, hijau, merah. Seimbang. Saya suka cita sekali kalau ada hamba Tuhan seperti Nahum. Saya sangat bersyukur sekali kalau jemaat masih senang telinganya yang ada 2, merah, hijau, merah, hijau, merah. Engkau akan sehat, rohanimu akan sehat kalau engkau mengenal Allahmu itu secara seimbang. Amin saudara? Ya. Sayang sekali, sangat disayang. Niniwe dan bahkan merembet sampai pada gereja akhir zaman ini. Manusia, anak-anak Tuhan hanya senang telinga kanannya dikasih warna hijau. Telinga kirinya juga dikasih warna hijau. Kalau ada signal khotbah pendeta yang merah ditolak, dibuang jauh-jauh. Mereka senang mendengarkan yang hijau. Allah itu baik, panjang sabar, penuh kasih setia. Dia mencintai,
dia membalut, dia menyertai, dia memberkati. Sementara di satu sisi, pribadi Allah yang sepertinya kita kasih tanda merah, itu seringkali diabaikan. Harus seimbang. Yang pertama, Nahum menjelaskan kepada Niniwe yang sudah terkadung pikirannya itu memikirkan bahwa Allah itu panjang sabar. Sesabar-sabarnya Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Itu yang tertanam dalam pikiran mereka. Pendeta Nahum. Sekali lagi saya perlu menegaskan pada diri saya. Hamba-hamba Tuhan yang mendengar khotbah ini, sidang jemaat perhatikan. Saya pribadi bersyukur, saya kasih tanda merah besar. Saya sangat bersyukur. Kalau masih ada pendeta yang sangat jujur. Yang sangat jujur dan berani menyuarakan pribadi Allah yang lengkap. Tidak harus takut ditolak, tidak laku lagi berkhotbah. Tidak takut dia. Aku harus menyampaikan itu. Mau diterima atau tidak, saya siap. Saya sedih beberapa pendeta berbicara kepada saya. Ketika pendeta itu selesai berkhotbah, langsung dikoreksi sama gembala penatua setempat. Lain kali kalau Bapak berkhotbah di sini, jangan ngomong-ngomong dosa-dosa gitu. Karena dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Sekarang kita kelimpahan kasih karunia. Bapak sampaikan Yesus yang sudah berkorban itu memberkati hidup kita. Sedih sekali. Sedih sekali dan jemaat suka. Kita tidak sadar kita sedang digiring. Kita sedang dibawa kepada kebinasaan, kepada kehancuran rohani iman kita yang tidak terkendali. Angin-angin sorga diberikan. Allah itu begini dan begitu. Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Tapi Nahum mengatakan, Allah yang engkau ikuti itu Niniwe adalah Allah yang cemburu. Ini sangat penting. Allah yang cemburu, istilah ini saudara, saya sudah periksa, saya cek. Istilah cemburu ini adalah istilah yang tidak disukai. Tidak disukai oleh orang. Kok bisa sih Allah yang cemburu? Kenapa sih? Ada urusan apa Allah harus cemburu? Saya sudah pernah khotbahkan dalam kitab yang lain. Saya menjelaskan justru kalau dia cemburu, itu cinta yang sejati. Saya sangat sedih kalau ada anak-anak sekolah membenci guru yang apa? Yang tegas. Tidak suka sama dosen yang apa? Yang keras. Tidak suka sama orang tua yang apa? Tegas, jelas, memberitahu kesalahan. Kenapa? Itu bukti dari kecemburuannya. Tuhan tidak mau perhatian, pikiran, dan hidup dari Niniwe beralih kepada apa? Kepada berkat-berkat yang sudah mereka terima. Kota Niniwe ini menjadi pusat kota dari Asiria, menjadi kota yang sangat hebat. Saudara bisa cek peninggalan dari kota Niniwe itu. Begitu luar biasa. Pandangan Niniwe tidak lagi kepada Tuhan. Yang dulu raja dan rakyat yang bertobat itu, mereka sampai berpuasa. Sekarang mereka sudah terpaut kepada sihir, kepada magic, kepada apa? Kepada keserakahan. Saya sudah pernah khotbahkan, Allah kita itu cemburu. Sangat cemburu kalau hatimu sudah berpaling kepada sinetron. Kalau hati, benar saudara, kalau hatimu sudah berpaling kepada game, terus game. Ketika kita bicara tentang Tuhan, risih gitu. Dengar lagu rohani, risih. Ini satu signal. Ini satu signal. Ketika dengar firman Tuhan tidak betah, hatinya gelisah. Ini sudah satu signal bahwa engkau sudah mulai tidak mencintai Tuhan. Kalau hidupmu kamu habiskan terus nonton YouTube, nonton Facebook, melihat Instagram dan sebagainya. Ketika orang tua menasehati, ketika Tuhan berbicara, ketika dalam ibadah, pikiranmu, perasaanmu terus kepada hal-hal yang lain. Allah cemburu. Tuhan cemburu. Kalau pendeta yang ada di dalam hati dan pikirannya duit melulu. Tuhan cemburu kepada Niniwe.
Karena apa? Setiap kali Tuhan menyatakan kasih-Nya, maka tidak akan pernah berubah. Amin saudara. Tidak akan pernah berubah. Sampai Tuhan mengatakan, Yunus, mengapa kamu begitu marah karena aku tidak jadi menghukum Niniwe? Kamu tahu Yunus, ada ratusan ribu orang di sana tidak bisa membedakan tangan kanan, tidak bisa membedakan tangan kiri. Pantaskah engkau marah Yunus? Kalau aku menyelamatkan orang-orang itu. Saudara mengerti? Niniwe itu bangsa yang melawan Israel. Niniwe itu bukan kota pilihan, bukan bangsa pilihan. Tetapi inilah Tuhan kita saudara. Ketika dia sudah jatuh cinta, ketika dia sudah menyatakan kasih-Nya kepada seseorang, kepada satu bangsa, dan itu tidak akan pernah berubah. Cinta mati Tuhan kita itu kepada engkau. Amin. Jangan sampai engkau mengabaikan Tuhan. Dia menginginkan hidupmu. Anak-anak muda perhatikan, dia inginkan hidupmu. Bagi waktumu dalam satu hari itu bagi untuk Tuhanmu. Bukankah terbukti ketika kita dicueki orang yang paling dekat dengan kita, kita merasa kurang nyaman atau tersinggung atau bagaimana? Kenapa dengan Tuhan tidak demikian? Berdoa malas, berdoa asal-asalan. Itu satu signal bahwa kita sudah mulai meninggalkan Tuhan dan Tuhan cemburu. Lalu Nahum mengatakan, Allah cemburu, Allah pendendam. Ini perlu saya jelaskan saudara. Allah yang kalian sembah dan saya sembah itu adalah Allah pendendam. Bilang pendendam. Gak berani saya tahu. Karena sudah ada dalam pikiran manusia itu, jangan. Kepada Tuhan itu dendam itu negatif. Allah yang keras itu, Allah yang membunuh, Allah yang membinasakan itu negatif. Saudara perhatikan, dengar baik-baik firman Allah pada hari ini. Dengar ya, ketika Allah membunuh, Allah membinasakan, ketika Allah mendendam, itu kudus. Perhatikan ya, itu kudus. Loh kenapa? Karena dia yang menciptakan. Kamu tidak boleh membunuh karena kamu tidak pernah menciptakan orang itu. Tidak boleh. Tuhan yang mencabut nyawa semua orang. Sama saja dengan membunuh namanya. Tapi istilah membunuh selama ini yang kita paham adalah membunuh sesama. Memang tidak boleh. Tetapi ketika Allah melakukan itu dan Allah pasti melakukan kepada semua orang. Dia pasti mencabut nyawa semua orang. Amin. Loh, amin. Saudara harus paham. Jangan bilang Allah kejam ketika dia pendendam, ketika dia membinasakan. Jangan bilang kejam karena itu haknya. Itu job desk-nya Tuhan. Tapi manusia tidak boleh membunuh. Kenapa? Dia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kamu gak boleh membunuh. Lalu Tuhan pakai para pemerintah untuk apa? Untuk menggunakan undang-undang, pasal-pasal. Tanya itu Mbak Christine. KUHP, tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil. Kalau Tuhan yang ngambil boleh, Tuhan merampas boleh. Perhatikan baik-baik. Supaya istilah-istilah yang menurut kita jelek, ketika Tuhan kita baca di Alkitab ada peristiwa-peristiwa semacam itu, kita curiga kepada Tuhan. Tidak, dia bisa melakukan semuanya. Undang-undang tidak pernah membatasi Allah. Lalu saya jelaskan sekarang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Allah yang mendendam itu, arti mendendam itu begini. Keinginan keras untuk membalas. Ini yang seringkali tidak pernah dipikirkan oleh anak-anak Tuhan. Karena apa? Dalam pikiran kita, tidak mungkin membalas, Tuhan itu baik. Kita kan tidak boleh membalas. Ya, kita manusia tidak boleh membalas. Kita baca satu ayat dulu, sebelum saya jelaskan. Roma pasal 12, ayat 19, ada banyak ayatnya ya yang tidak boleh membalas. Tapi kita baca 1-2 ayat saja. Roma 12 ayat 19. Bisa Nelson tolong baca. Ayat 19. Ya. Jangan menuntut pembalasan terus.
Iya, terus. Sebab ada tertulis, perhatikan. Dendam adalah haknya Tuhan. Terus. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Amin, saudara. Manusia tidak boleh dendam. Ayo perhatikan ya. Manusia tidak boleh dendam. Dendam artinya adalah keinginan keras untuk menuntut balas. Manusia tidak boleh membalas. Anak Tuhan boleh membalas, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau semuanya jadi seperti Tuhan, ingin mendendam, menuntut pembalasan, habis dunia ini. Habis dunia ini. Makanya Tuhan memakai pemerintah mengatur dengan undang-undang. Tidak boleh. Kalau kamu dibunuh, kamu nggak boleh bunuh dia. Nggak boleh. Lalu bagaimana? Nanti polisi yang tangkap. Polisi yang kasih hukuman. Tuhan pakai pemerintah sebagai pelaksana pedangnya. Nggak boleh balas. Loh, semua saling membalas tidak akan selesai. Dunia ini akan menjadi kacau. Tetapi untuk mendendam, untuk membalas, hanya satu pribadi yang boleh melakukannya. Siapa? Tuhan. Aku membalas. Jadi ketika Nahum berbicara kepada Niniwe, aku dendam. Jadi Tuhan itu ketika dulu bangsa Niniwe, ketika mereka bertobat, ketika mereka diampuni oleh Tuhan, tidak jadi dihukum. Dan 150 tahun kemudian mereka menghina Tuhan, melawan Tuhan istilahnya tadi. Kamu melawan aku 2 kali tadi kita baca. Mereka lupa. Kalau Tuhan itu panjang sabar, tapi juga pendendam. Pendendam dalam arti keinginan keras untuk membalas. Saudara perhatikan baik-baik. Nahum berbicara keras. Allah yang kita ikuti itu ternyata adalah Allah yang pendendam. Allah yang keras pasti membalas. Kenapa harus dibalas Pak Stephen? Masa Tuhan pakai membalas? Saudara lihat, kalau Tuhan tidak membalas, berarti Tuhan tidak adil kepada orang-orang yang baik. Amin. Dia harus membalas kejahatan itu. Karena apa? Karena dia harus adil antara kasih Allah dengan keadilan Allah berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Tuhan tidak hanya seperti polisi saja yang nangkapin orang, tidak peduli. Tetapi Tuhan juga adalah Allah yang rela mati menebus dosa-dosa. Itu harus adil. Ketika Nahum berbuat jahat kepada Yehuda. Ketika Niniwe yang dihotbai Nahum berbuat jahat kepada Yehuda. Ketika Niniwe merampok, Tuhan memperhatikan. Aku akan membalas. Aku akan menuntut. Itu sebabnya dosen-dosen pasti memberikan DO. Pasti tidak memberikan nilai kepada mahasiswanya yang nakal-nakal. Amin. Loh. Iya, karena dia meniru kasih Allah ini loh. Karena dia meniru pribadinya Tuhan ini. Itu sebabnya kadang-kadang papa mama memberi hukuman. Kalau ada papa mama atau gurumu yang baik-baik gitu ya. Ada katanya guru gitu, anak-anak ini yang cerita. Ya istri saya juga cerita. Gurunya gitu ya, nulis gitu ya. 5 kali 4 kali dulu. Sana cerita semua muridnya. Dia tulis terus, dia ngomong terus. Anak-anaknya main aja terus begitu ya. Tidak peduli ribut itu. Dalam hatinya gini. Kalian tidak ngerti, kalian bilang dia baik kan? Itu guru baik, guru favoritku itu. Kenapa? Tidak pernah marah. Benar. Benar dia sayang sama kamu. Saudara tahu apa yang dalam pikirannya? Pokoknya aku digaji. Saudara ngerti? Loh ini kejam loh, tapi kamu bilang dia baik kan? Dia itu paling jahat. Tidak melakukan tugasnya dengan baik. Membiarkan orang berbuat salah.
Dalam pikirannya apa? Pokoknya aku digaji akhir bulan atau awal bulan. Gak peduli, kamu dengar tidak dengar, kamu yang rugi. Ini saudara perhatikan. Tapi coba, ini anak-anak muda perhatikan. Guru yang tegas. Guru yang tegas, keras, apa istilah kalian? Saya tahu, killer, pembunuh. Padahal penghidupnya itu. Guru yang kayak gitu adalah guru liver. Penghidup ya. Killer, penghidup itu. Begitu dia tegas, coba lihat. Kamu akan duduk dengan rapi, betul? Dikasih tugas, jangan pernah coba-coba Anda bikin tugas. Pasti berdiri. Ya, disuruh berdiri. Kalau sekarang kan enggak boleh lagi pukul ya. Enggak boleh lagi pukul, tapi berdiri. Atau kamu keluar aja. Sehingga semua murid-murid itu, rapi, tekun, ngerjain tugas dengan baik. Walaupun dibuat-buat, dipaksa-paksakan, tapi kamu melakukannya kan. Allah kita, Allah pendendam. Dia menuntut balas untuk apa? Dia mau adil. Ini si Yoel rajin belajar. Saya kasih nilai yang bagus. Kamu malas belajar, saya kasih nilai rendah. Itu Tuhan kita. Inilah Tuhan kita. Itu sebabnya kita lihat ketegasan, kecemburuan, dan tindakan penghukuman yang dilakukan oleh Allah kepada Niniwe ini. Justru perhatikan, membuktikan cinta sejati. Saya ulangi ya, justru di dalam ketegasan seorang guru, ketegasan seorang pendeta, ketegasan orang lain yang menurutmu keras, kalau kamu bisa melihat cinta sejati ada di sana, itulah yang sesungguhnya. Saya banyak ditempa dengan kekerasan, banyak ditempa. Bekerja, waktu di Batam juga begitu, istri saya pasti tahu. Kawan-kawan kita yang dari luar negeri itu kalau ngomong, ngeri-ngeri sekali. Tapi itu membentuk kita menjadi orang yang tangguh. Tetapi kalau ada orang tua, nggak apa-apa. Iya tidur jam 3 pagi aja nggak apa-apa. Kamu butuh apa lagi? iPad. Oh iya, nanti papa belikan ya. Nanti tidur jam 3, bangun jam 5, kamu sekolah tak antar ya. Oh nggak usah ngepel, biar aku aja yang ngepel, kamu tidur aja nak. Karena seorang anak itu harus banyak tidur. Kamu membunuh anakmu. Kamu merusak masa depan keluargamu. Kalau ada suami tegas, seorang istri harusnya jangan menangis. Harusnya bersyukur, terima kasih dia mencintai saya. Kalau ada seorang mama yang keras dan tegas, justru dia sangat mencintaimu. Nahum menjelaskan pribadi Allah. Allah itu cemburu, Allah itu pendendam. Tapi ada berita baik. Dilanjutkan warna hijau. Tuhan itu baik. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Sekali lagi Nahum pasal 1 ayat 3, Tuhan itu panjang, sabar, dan besar kuasanya. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, catat baik-baik. Supaya kita jangan salah. Ketika kita membaca ayat ini, Tuhan itu panjang sabar, bukan begini loh. Tuhan itu panjang sabar, kasih ibu sepanjang tak terhingga sepanjang masa. Benar tak? Mamamu berapa tahun sih umurnya? Coba jawab. Umur mama hanya 70. Dia membuat kamu seperti mengomong-ngomong begini hanya berapa tahun? Umur 0 sampai 4 tahun. Tapi kita nyanyi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang mas. Ini yang mengotori pikiran manusia.
Ini yang mengotori. Namanya panjang sabar itu adalah sepanjang-panjangnya tidak pernah berhenti. Saya kasih tahu kepada saudara. Panjang sabar di dalam Alkitab itu bukan jarak. Tapi maksudnya adalah slow to anger. Panjang sabar Allah yang dimaksudkan jangan disalah terjemahkan. Jangan disalah artikan, oh enggak habis-habis panjang sabarnya. Maka hari ini kita dosa lagi. Besok masih ayam berkokok, ada hari baru. Enggak ada apa-apa Karena apa? Tuhan panjang sabar. Perhatikan, panjang sabar di sini dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya adalah slow to anger. Lambat untuk marah. Pasti akan marah. Panjang sabarnya Allah itu maksudnya adalah slow to anger. Tetapi pasti marah. Karena apa? Dia adil. Dia tidak bisa. Gemesnya Allah itu pasti akan membalas. Karena dia pendendam. Tidak mungkin lolos orang yang berbuat salah. Tidak mungkin. Harus kena. Jadi panjang sabar yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Nahum dengan bahasa Ibrani yang jelas. Jangan kamu kira karena dulu kamu diampuni 150 tahun slow to anger. Untuk Niniwe panjang sabarnya Allah itu paling maksimal panjang sabar yang dimaksudkan oleh manusia adalah umur kita dari 0 sampai berapa umur manusia? 80. Panjang sabarnya manusia itu pun berakhir seperti ini. Saya bersalah kepada Nelson ya. Umur saya 40, Nelson katakan 20. Saya bersalah kepada dia, dia sabar. Tahun depan saya salah lagi, dia sabar. Dia sabar maksimal paling saat waktu dia mati. Selesai sabarnya dia. Tuhan perhatikan. Coba cari di dalam Alkitab, siapakah manusia yang pernah menyaingi kesabaran Allah? Coba cari di Alkitab. Siapakah satu makhluk atau manusia yang sampai bisa melampaui kesabaran Allah? Manusia hanya bisa sabar berapa? Nelson mati, katakan mati 80 tahun, umurnya 20. Sabarnya 60 tahun. Tuhan bersabar. 150 tahun ditambah 40 tahun. Saudara perhatikan, 3 generasi panjang sabarnya Allah, slow to anger-nya dia untuk menghukum Niniwe pada tahun 612. Kurang sabar apa? Coba. Kalau kata panjang sabar ini mau kita terjemahkan sangat panjang, sudah sangat panjang. Kalau kita terjemahkan panjang sabarnya Allah ini adalah slow to anger, perlahan-lahan amarahnya, tetapi pasti dihukum. Artinya apa dong Pak Stephen Manurung? Mengapa Bapak harus mengkhotbahkan hal seperti ini? Saudara perhatikan, panjang sabarnya Tuhan dalam hidupmu itu, slow to anger-nya Allah itu, pada ujungnya akan sampai pada murka. Ingat baik-baik jemaat, pendeta mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Perhatikan, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan hidup dengan dosa. Apa tuh Pak Stephen dosanya Niniwe? Saudara silakan baca pasal 3, pasal yang kedua. Niniwe suka merampas. Niniwe sekarang bermain-main dengan sihir. Bermain-main dengan magic. Bermain-main dengan iblis, dengan setan. Itu melawan Allah. Bertobat sekarang. Jemaat perhatikan baik-baik, bertobat hari ini. Jangan-jangan slow to anger-nya itu akan berhenti pada anger. Akan berhenti pada amarahnya. Akan berhenti pada dendam yang akan dibalaskannya. Saya sambil berkhotbah ini sambil takut. Tujuan Allah ngomong sekeras ini apa sih? Supaya saya berhenti berbuat dosa. Amin saudara. Supaya berhenti berbuat dosa. Yang berbohong berhenti berbohong. Yang mencuri berhenti mencuri. Yang menyakiti orang lain berhenti menyakiti orang lain. Supaya apa? Kembali seperti Yunus lagi. Niniwe diberkati oleh Tuhan.
Tuhan kita panjang sabar. Sekarang hapus memori dalam pikiranmu yang panjang sabar itu. Panjang sabar enggak habis-habis. Lihat, itu keliru. Panjang sabar yang dimaksud adalah lambat untuk amarahnya dibalaskan. Inilah Tuhan kita. Ketika Nahum berkhotbah, dua pribadi, dua karakter Allah yang seimbang ini, Niniwe tidak mau dengar. Kenapa tidak mau dengar? Karena sudah tertanam dalam pikirannya. Pendeta omong kosong kamu. Buktinya dulu pendeta Yunus, gak jadi itu hukumannya. Kamu jangan banyak bacot kamu. Gak didengar. Dan apa yang terjadi? Sejarah sudah membuktikan. Nahum menubuatkan, kamu tidak akan pernah didengar lagi. Kamu akan berantakan, akan hilang lenyap. Betul, hilang benar. Ribuan tahun. Lalu kemudian untuk kepentingan arkeologi, dibongkar, digali-gali padang gurun itu, ketemu benar Niniwe menjadi reruntuhan. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin memberkati kita. Saya bacakan satu ayat yang penting untuk kita, saudara. Sebelum saya menutup khotbah ini, saya mau menutup dengan ayat yang indah ini. Pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Mari baca bersama-sama. Pasal yang pertama Nahum ayat yang ke-7. Mari jemaat baca bersama-sama sampai ayat 8. 1, 2, ya. Stop. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, dalam bahasa Ibraninya itu top. Tuhan itu sangat baik. Amin saudara. Tuhan itu sangat baik, tidak ada yang melebihi kebaikan Tuhan. Ini berlaku kepada saudara yang baik, hidupnya baik, mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan dengan tulus ikhlas. Tuhan itu baik. Lanjut, 2 ya. Oh haleluya. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Inilah keadilan Allah. Engkau yang hari-hari ini mengikuti Tuhan, tetapi sepertinya hidupmu dalam kesulitan, dalam penderitaan, apapun bentuknya, ingat baik-baik, Tuhan itu baik. Tuhan pendendam itu untuk siapa Pak Stephen? Untuk orang jahat. Tuhan cemburu itu untuk siapa Pak Stephen? Untuk orang jahat. Untukmu jemaat Healing Insight, engkau yang setia mengiring Tuhan. Engkau yang setia digembalakan oleh firman Allah. Ini bagianmu. Tuhan itu baik, katakan amin. Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Lanjut lagi baca terakhir 2, iya. Oh puji Tuhan, ia mengenal. Lihat orang-orang baik, kamu tidak diabaikan Tuhan. Dia mengenal. Nelson baik. Aku tahu dia perlu kendaraan. Loh ya toh. Dia lihat siapa? Laura cewek yang baik. Dia mengenal, kalau sudah Tuhan katakan orang baik, dia mengenal. Dia mengenal Laura perlu pekerjaan. Amin. Iya. Dia tahu Yoel perlu istri. Belum ya. Yoel perlu lulus kuliah dan meniti masa depannya. Dia mengenal. Dia tahu saudara. Ketika saya berkhotbah tadi, dia pendendam. Untuk siapa itu? Untuk orang jahat. Dia cemburu untuk siapa itu? Untuk orang jahat. Untuk kamu yang baik-baik. Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu mengenal orang yang berlindung kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, membuat kami mengenal Engkau secara seimbang. Oh Tuhan, nasihati kami selalu dengan firman-Mu.
Kami mengerti sekarang banyak hal. Engkaulah Allah yang cemburu. Engkaulah Allah pendendam yang membalaskan kejahatan dengan hukuman. Tetapi memberkati kami yang mengasihi dan mengikuti Engkau. Tuhan rindu masuk dalam hadirat. Masuk dalam hadirat. Jiwaku menanti. Jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang sekali lagi. Tuhan ku rindu. Oh, ini hidup kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Jiwaku menanti. Haleluya. Bawaku mendekat kepadamu Dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau. nanti Engkau, Allah kuasa. Dalam Kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau ku Tuhan. sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan ku nanti Engkau. Ku nanti Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan Haleluya. yang kudus, ku sembah Engkau. ku sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang Jemaat Tuhan, bersyukurlah kalau di gereja ini Engkau mendengarkan firman Tuhan yang seimbang. Engkau mengenal pribadi Allah secara seimbang. Kalau asupan gizi makananmu seimbang, pertumbuhanmu akan sehat. Allah yang engkau kenal itu adalah Allah yang cemburu, membalaskan amarahnya. Dia juga Allah yang penuh kasih dan sayang, adil dan pengasih. Engkau harus tahu itu jemaat Tuhan. Sehingga perjalanan hidupmu hari-hari ke depan tidak terombang-ambing, bingung melihat orang jahat kenapa kok berhasil. Saya yang ikut Tuhan ini kok sulit. Engkau tidak akan meninggalkan Tuhan, karena engkau mengenal Allahmu secara lengkap. Jika ada pertobatan yang harus dilakukan, bertobat hari ini, jangan tunggu besok. Slow to anger. Dia akan menuntut. Dia cemburu kepada engkau. Dia ingin memberkati engkau. Mari berdiri bersama-sama. Kita naikkan syair pujian ini. Kita mengagungkan Tuhan. Ku sembah Engkau. Dalam kemuliaan-Nya. Angkat tanganmu. Ku nanti Engkau Tuhan. Yesus. Kami berterima kasih. Dalam kemuliaan yang Ku sembah Engkau Tuhan. ku sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan
dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang segala kemuliaan, hormat dan syukur. Tuhan, Engkau mengenal setiap isi hati kami. Tuhan, Engkau tahu hidup kami. Pada minggu akhir ini Tuhan, kami merenung dan berhenti sejenak, berpikir ulang hari ini. Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Perbaiki hidup kami Tuhan. Kami senang ditegur, kami senang diberi pengertian. Maka kami percaya tanpa kami minta pun, Engkau mengenal kami. Engkau tahu kebutuhan umat-Mu. Engkau tahu keperluan kami, ya Allah. Kami berseru dan berteriak, tolonglah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau adil. Engkau akan membuat perbedaan antara orang yang mengikut Tuhan dengan yang tidak mengikut Tuhan. Kami mau buktikan pengikutan kami. Dan Tuhan pasti buktikan wujud nyata dari berkat-berkat-Mu mengalir bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Terpujilah Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Ada amin untuk firman Tuhan? Amin. Semakin semangat berbuat baik, amin. Slow berbuat jahat ya. Ya. Jadi hari ini kita pulang dengan satu moto, giatlah melakukan firman Tuhan sebisanya, jangan melakukan dosa. Karena pasti ada konsekuensinya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kita akan memberi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, persembahan kedua. Dan kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang membuat kami memiliki rasa takut yang benar kepada Tuhan. Tuhan menolong kami mempertanggungjawabkan setiap sikap kami kepada Tuhan. Tuhan menolong kami juga melakukan yang terbaik sesuai dengan yang mau Tuhan inginkan. Bahkan jika hari ini juga Tuhan berikan kami kesempatan mengembalikan milik Tuhan, itu juga adalah suatu keharusan bagi kami karena semua yang kami dapat adalah yang kami terima. Berkati setiap kami yang masih berkekurangan, Kau menolong kami dan tahu persis apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa jam 6 di lantai 2 dan di lantai dasar dan juga secara live streaming. Tetapi sebisanya bagi jemaat yang sudah bisa, bukan bisa ya, sengajalah luangkan waktumu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Ya, dan silakan datang beribadah kepada Tuhan. Jika memang sangat terpaksa dan banyak handalkan kendala, silakan mengikuti secara live streaming ya. Ya, dan kemudian hari Minggu juga ada ibadah di tempat ini jam 8 lantai dasar, lantai 2 juga kami buka secara live streaming ya. Kemudian setelah ini akan ada sekolah minggu. Nanti Bapak Gembala akan bantu doa untuk penatua kita yang sekarang berada di Jakarta, karena kalau orang Pak Le ya, kalau orang Batak bilang udanya, Pak Udanya meninggal ya, jadi marga si Ombing sama dengan si Gunadi. Kemarin waktu menikah datang sih. Dan dia pergi ke Jakarta karena kalau nggak salah keluarganya tinggal itu yang lakinya, sudah nggak ada lagi, tinggal yang perempuan aja. Dan kita doakan supaya Tuhan campur tangan memberikan hikmat untuk Pak Gunadi dalam menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan ya, itu. Kemudian kami akan memberikan kabar seputar perjalanan kami ke Tuban kapan hari. Jadi kami bukan hanya jalan-jalan saja saudara, tapi kami berapat ria juga ya. Jadi di situ kami memang pembentukan panitia Natalnya sudah dilakukan di gereja ini. Dan perlu kami umumkan juga sebagai ketua Natal kita tahun 2021 adalah Sony Pati Bali. Ada yang belum mengenal silakan. Ya, jadi Sony yang akan jadi ketuanya, kemudian sekretarisnya Hendy, bendaharanya tetap Pak Bu Elpri ya. Kemudian yang lain-lain koordinator acara Christine, nah, koordinator acara. Nanti dia punya teman-teman masih, nanti dia akan cari cepat teman-temannya lagi. Koordinator musik masih tetap Hendy, koordinator perlengkapan Saudara Nelson, dan siapa lagi? Koordinator konsumsi biasalah Bu Gembala. Ya, tapi untuk kali ini nanti saya akan melibatkan Ibu Mianto, Bu Rinda, dan yang ibu yang lain kan sudah biasa. Kemudian dari hasilnya kita akan hasil rapat kita koordinator dekorasi untuk paling muda Hani. Jadi dia akan jadi koordinator dekorasi kita tahun ini. Kita nantikanlah ide-ide kreatif beliau. Ya. Kemudian perayaan Natal kita akan kita adakan pada tanggal 25 Desember, itu hari Sabtu. Jadi pada hari Minggu tersebut kita tidak akan ada ibadah, semua digabungkan pada perayaan Natal tanggal 25 Desember. Masalah dress code belum diputuskan ya? Sudah? Oh sudah, ya sudah diputuskan. Nanti kami akan buka lagi di grup. Tapi bagi setiap yang terlibat dalam pelayanan itu secara aktif, akan ada istilahnya rompi gitu loh. Ya pakai rompi, jenisnya terserah, boleh bebas apa aja. Ya penting rompi, ada rompinya di dalam di luar gitu. Warnanya bebas. Tapi bagi pelayan altar sini rompi dan kemeja. Jadi kayak rapi gitu ya, tetap formal. Kemudian dana Natalnya 6.500.000. Oh iya. Biaya yang dibutuhkan adalah 6.500.000. Amin. Ada haleluya. Ini termasuk semuanya jumlah yang cukup sedikit ya dari tahun-tahun yang lalu. Dan itu sudah termasuk bingkisan kepada pejabat daerah, pejabat lurahnya, kepada security, dan kami juga dari gereja kita juga berkontribusi untuk berikan bingkisan kepada panti Pondok Kasih ini ya. Dan itu sudah include semuanya, dan akan ada door prize juga ya, seperti yang setahun-tahun sebelum seperti kita perayaan Natal. Kemudian sampai saat ini dana Natal sudah terkumpul berapa Bu Elpri? 599. Iya, 599.000, puji Tuhan, haleluya.
Karena tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Karena saya sudah pernah umumkan beberapa bulan yang lalu sudah ada yang memberi dana Natal. Jadi mulai dari hari ini kami membuka kesempatan kembali kepada kita memberikan persembahan Natal. Silakan tulis ya, tulis persembahan untuk Natal. Jadi berapa Bu? Terserah, berapa berkat saudara ya. Tapi kami juga tetap membuka kesempatan bagi kita semuanya persembahan dalam bentuk natura. Apa itu natura Bu? Ya bisa kue gitu loh. Maksudnya yang bisa dinikmati bersama, bisa begitu. Ya jadi nggak mesti aku udah nggak punya uang Bu, aku bisa bikin mie, ya silahkan. Ya kan itu juga bentuk natura namanya. Jadi tidak harus fokus harus uang tahu Bu, enggak ya. Silakan menghubungi tim bendahara, nanti aku mau siapkan ngasih apa terserah, silakan ya dihubungi kepada tim bendahara. Jadi kita buka dari persembahan Natal, kita buka mulai hari ini sampai tanggal 25 Desember ya. Setelah itu sudah enggak ada pertemuan Natal lagi, persembahan untuk Paskah mungkin itu ya. Jadi itu saja pengumuman untuk yang kami bisa sampaikan hari ini. Untuk kedepannya perkembangan Natalnya, pengumuman selanjutnya terkait tentang Natal akan diumumkan oleh Pak Ketua sendiri ya, untuk mengawali saja. Jadi itu perayaan jamnya jam berapa kita? Jam 4. Ya jam 4 ya, jam 4 sore kita upayakan supaya jam makannya tidak terlalu jauh, menyesuaikan dengan jam makan dari para lansia. Itu saja pengumuman untuk kami. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh japri saya atau Bu Elpri, ada yang kurang jelas atau apapun itu ya, bisa menghubungi kami. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu Saudara mendengarkan pengumuman cukup panjang ini. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita berdiri. Sejauh langit dari bumi begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati ibadah kami, memberkati dan mendoakan hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Gunadi Sihombing yang dalam pelayanannya di Jakarta karena meninggalnya Pak Le yang dikasihinya. Kami doakan penghiburan kekuatan untuk Gunadi sekeluarga. Dan perjalanan di sana juga tidak mudah Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau menolong apapun yang akan dikerjakan. Biarlah hamba-Mu ini jadi berkat dan tolong supaya lewat kehadirannya, keluarganya ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tolong bersama dengan Ibu Elfri menjalani pergumulan ini, pertolongan, pembelaan dari Tuhan nyata, semakin dekat dan semakin nyata. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang hidup yang telah menyertai anak-anak kami di sekolah dengan kecerdasan dan kepintaran yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu melimpah untuk anak-anak sekolah minggu yang sebentar juga mereka akan belajar dari firman Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Oh terima kasih, kami bersyukur untuk anak-anak muda yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, dipakai dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia selalu hadir, datang membawa hidup mereka kepada Tuhan, walaupun itu bukan menghutangi Tuhan. Tetapi kami berterima kasih
Dan nyatalah Tuhan pertolongan-Mu dalam hidup umat-Mu. Mereka yang setia, yang selalu membawa hidupnya kepada Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka semua. Mulai dari yang kecil sampai yang lansia, yang sendiri maupun yang dalam keluarganya. Maka sidang jemaat Tuhan, tidak ada yang lain, angkatlah hatimu, angkat tanganmu. Inilah berkat dari Tuhan. Allah Tritunggal yang memberkati engkau. Diberkatilah engkau sekalian. Tuhan menolong pernikahanmu, dibuatnya engkau bahagia karena Tuhan yang menciptakan nikah. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Tuhan campur tangan dalam segala apa yang dikerjakan oleh tanganmu, berhasillah karena Tuhan. Jika engkau mencari pekerjaan, Dialah pemilik bumi ini, diberikannya pekerjaan yang pantas dan menjadi berkat untuk engkau. Tuhan menolong engkau ibu-ibu janda yang sendiri. Tuhan mencintai engkau anak-anak yatim, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Seluruh sidang jemaat pria wanita yang ada di ruangan ini di lantai bawah, yang mengikuti secara online maupun primer, berkat Allah menyertai kita hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kita responi Bapa, terima kasih. Bapa.